Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Pada pertemuan kedua untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, di sini saya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bagaimana ketika ada soal untuk konsolidasi mutual holding setelah tahun perolehan dengan pembagian dividen. Di sini soalnya tetap sama ya, di mana P memiliki S sebesar 90% dan S mempunyai saham di P sebesar 10%. Di mana di sini ada pembagian dividen 30.000 dan 20.000. Tapi di sini saya menggunakan metode equity. Bagaimana sih cara melakukan jurnal eliminasi dan adjustment? Untuk kertas kerja kita bisa lihat di sini dengan menggunakan metode equity, kertas kerjanya nampak seperti demikian. Untuk jurnalnya hampir sama dengan menggunakan metode cost, akan tetapi ada perbedaan beberapa part. Nanti saya akan jelaskan di mana perbedaannya. Jadi kalau untuk kertas kerjanya, kertas kerja konsolidasi sama ya, ada income statement, ada balance sheet, dan juga nantinya di sini harus ada yang berkaitan dengan eliminasi jurnal dan adjustment jurnal sehingga menghasilkan laporan konsolidasi. Langsung saja kita lihat perbedaannya di mana sih ketika menggunakan equity method. Di sini kita bisa lihat di dalam buku besar P membuat jurnal seperti demikian. Maka dengan demikian kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat kenaikan investasi di S, karena S melaporkan net income. Kita tahu di kertas kerja kita ada net income sebesar 43.000. 43.000 lah inilah yang akan ditransfer ke P sebesar 90%, sehingga menghasilkan 38.700. Maka jurnalnya adalah investment in S pada income from S sebesar 38.700. Ini untuk mencatat kenaikan karena adanya laporan pendapatan yang diterima dari S untuk P. Nah, yang kedua ini mencatat penerimaan dividen yang dari S. Karena kita tahu dividen dari S adalah 20.000. 20.000 itu didapat dari kertas kerja, kita udah tahu ya adanya pembagian dividen 20.000 tadi di soal juga udah ada, sehingga karena P memiliki S 90% sehingga mendapatkan cash pada investment in S sebesar 18.000. Sedangkan yang ketiga di sini jurnal eliminasinya adalah untuk mengkoreksi dividen yang dibagikan S dan mengkoreksi income from S. Ini 3.000 dapat dari mana? Kita tahu kepemilikan S terhadap P adalah 10%, sehingga dia berhak untuk mendapatkan dividen tersebut 30.000 kan. Nah, 30.000 dari P. Akan tetapi 3.000-nya tersebut 30.000 dikali dengan 10% berarti kan 3.000. Akan tetapi 3.000-nya tersebut itu tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan konsolidasi si P, karena itu merupakan nanti akun yang bersifat resiprokal atau yang sudah ada ya. Jadi kita bisa lihat di sini harus dikoreksi dulu tuh dividennya dengan cara tadi 30.000 adalah dividen yang dibagikan sama si P dikali dengan 10% menghasilkan 3.000, maka jurnalnya adalah income from S pada dividen sebesar 3.000. Nah, itu saja perbedaan dengan menggunakan metode equity, maka nanti akan tampak seperti demikian. Kita bisa lihat di sini ada income from S 35.700 didapat dari mana? Tadi kan awalnya adalah 38.700 dikurang 3.000 sehingga menghasilkan 35.700. Sedangkan dividen income yang 3.000-nya juga tetap tapi nanti akan dilakukan eliminasi. Saya rasa kita bisa pahami ya di soal ini perbedaannya di mana antara metode equity dengan metode cost method. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.